padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini Sabtu 29 Juli 2023. Hari ini kita merayakan pesta Santa Marta. Sapaan Sabda Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 19 sampai dengan 27. Renungan dibawakan oleh Suster Maria Joyce PRR dan doa oleh saya Suster Maria Sifra PRR. Hari ini juga kita menghormati Santa Perawan Maria. Mari kita memulai doa dan permenungan kita dengan menyanyikan bersama lagu Mengasih Maria Kerinduanku dari Madah Bakti nomor 543. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala rahmat yang Engkau curahkan kepada kami, terutama untuk pesta Santa Marta yang kami rayakan pada hari ini. Semoga melalui keteladanan hidupnya yang suka melayani, membantu kami juga untuk saling melayani dan memberi perhatian kepada siapapun yang sangat membutuhkan uluran tangan kami. Kami serahkan semua doa dan pengharapan kami ini ke dalam tangan-Mu, dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah mereka di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima mereka di dalam rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkannya, sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta,
Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih. Setiap orang berhak memilih bagian yang terbaik ataupun berhak menjadi yang terbaik dalam hidupnya. Sama halnya dengan Maria, seorang perempuan yang dipuji Yesus dalam bacaan suci hari ini. Ketika Yesus datang ke rumahnya, ia memilih untuk duduk dekat Yesus dan mendengarkan Yesus. Lain halnya dengan Marta, saudarinya. Marta memilih untuk sibuk melayani Yesus dan menjamu Yesus. Kesibukan pelayanan Marta ini seharusnya juga mendapatkan pujian, karena wajar jika seorang tuan rumah berusaha melayani tamunya dengan baik, agar tamu-tamunya merasa puas dan senang. Akan tetapi, sayangnya, nilai pelayanan dan pemberian diri dari Marta ini berakhir sia-sia. Yesus menegurnya dengan berkata, "Engkau terlalu khawatir dan menyibukkan diri dengan banyak perkara." Sementara Maria yang duduk dekat Yesus dan terus mendengarkan dia, dikatakan Yesus telah memilih bagian yang terbaik. Kita tentu bertanya, mengapa Yesus mengatakan hal demikian? Bukankah Marta telah berusaha memberikan pelayanan bagi mereka? Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih. Sebuah pelayanan senantiasa berkaitan dengan pemberian diri, dan pemberian diri ini harus dibarengi dengan keikhlasan hati atau ketulusan hati. Apabila pelayanan ini tidak tulus, pelayanan itu tidak akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Nah, nilai pelayanan Marta ini menjadi luntur oleh karena ia terlalu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Di sela kesibukan pelayanannya, Marta rupanya tidak rela bekerja sendiri, sementara Maria hanya duduk dan mendengarkan Yesus. Pemberian diri dan pelayanannya menjadi luntur karena ia menggerutu, mengeluh, dan menuntut sesamanya, yakni saudarinya sendiri. Karena itulah Yesus menegurnya. Yesus mengatakan kepadanya bahwa Maria telah memilih bagiannya dan itu adalah pilihan yang terbaik. Bisa jadi hari-hari sebelum kedatangan Yesus ke rumah itu, Maria telah banyak memberi dirinya untuk bekerja dan melayani. Maka ketika Yesus datang ke rumahnya, Maria mengambil waktu untuk beristirahat, duduk bersama Yesus dan mendengarkan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih. Pelayanan dan pemberian diri merupakan sebuah sikap atau sebuah perbuatan yang terpuji. Akan tetapi, kita perlu menyadari bahwa banyak kali ketika kita lelah bekerja, kita mengeluh, menggerutu, juga mengomel. Bahkan kita menuntut agar orang lain juga harus sama seperti kita. Kita juga perlu menyadari bahwa seringkali kesibukan-kesibukan kita akan pekerjaan dan pelayanan terkadang membuat kita lupa untuk duduk, untuk berhenti sejenak, mengambil waktu untuk ada bersama Tuhan atau ada di dekat Tuhan, juga di dekat orang-orang yang kita kasihi, seperti anggota keluarga kita atau komunitas kita. Nah, hari ini kita disapa oleh Tuhan untuk tulus mengerjakan sebuah pekerjaan, untuk tulus memberi diri dalam karya pelayanan agar kita semakin diberkati. Kita juga disapa Tuhan untuk senantiasa mengambil waktu jeda dari kesibukan pekerjaan kita, untuk duduk dan mendengarkan Tuhan dalam doa, dalam ekaristi, atau dalam meditasi. Kita juga diajak Tuhan untuk sejenak mengambil waktu jeda
untuk ada bersama keluarga, bersama orang-orang yang kita cintai, agar kehangatan dan keharmonisan dalam relasi kita semakin lestari. Amin. Setelah kita disegarkan oleh sapaan sabda Tuhan dan renungan, mari kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk rahmat kehidupan yang Engkau curahkan kepada kami. Berkatilah kami dan seluruh kehidupan kami hari ini. Berkatilah orang-orang yang kami jumpai. Berkatilah orang-orang yang kami cintai. Letakkanlah damai dan sukacita di dalam hidup kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami persembahkan kepadamu, ya Tuhan, semua mereka yang berpelindungkan Santa Marta. Semoga mereka dalam kehidupannya sehari-hari boleh meneladankan sikap hidup Santa Marta yang suka melayani, dan semoga pelayanan mereka tulus kepadamu dan kepada siapapun yang menjadi sasaran pelayanan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami berdoa untuk para imam kami yang mempersiapkan diri untuk merayakan Ekaristi mulai dari nanti sore, malam, sampai dengan besok. Semoga kehadiran mereka dalam perayaan Ekaristi membawa umatmu untuk semakin dekat dengan Engkau. Juga untuk para katekis awam, para frater, bruder, suster yang memimpin ibadat-ibadat di stasi-stasi atau di gereja-gereja, semoga Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santa Marta, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita menyiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan dari tangan imam kita. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan pada hari-hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.